Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Ahmad Merafi dengan NIM 05643111. Saya berasal dari Prodi Hukum. Kali ini saya akan mempresentasikan eh, materi perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, dari awal kemerdekaan hingga era reformasi. Baik, selanjutnya kali ini yang saya akan mempresentasikan agenda hari ini yaitu yang pertama pengantar Pancasila, yang kedua periode awal kemerdekaan, yang ketiga masa Republik Indonesia Serikat, yang keempat demokrasi terpimpin, yang kelima Orde Baru, dan yang keenam yaitu era reformasi, dan yang ketujuh adalah analisis dan kesimpulan. Baik, slide selanjutnya. Definisi, yaitu apa itu Pancasila dan definisi dan latar belakang. Yang pertama, 5 prinsip dasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirumuskan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam pidato di hadapan BPU PKI. Fungsinya yaitu sebagai dasar negara, yaitu di dalam pembukaan UUD 1945, ideologi nasional dan pedoman etika berbangsa. Filosofinya yaitu sebagai refleksi nilai-nilai bangsa dan budaya Indonesia, yaitu gotong royong, toleransi, dan lain-lain. Selanjutnya, pentingnya dalam sejarah. Mengapa Pancasila berkembang? Kita bahas dalam konteks sosial dan politik. Yang pertama, Pancasila sebagai kompromi ideologis, nasionalisme, agama, dan sosialisme. Yang kedua, sebagai respons terhadap pluralitas bangsa Indonesia yang terdiri dari 300 lebih suku dan 6 agama resmi. Yang ketiga, evolusi dari doktrin statis menjadi ideologi adaptif terhadap perubahan zaman. Dan yang keempat, tantangan modern, yaitu globalisasi, radikalisme, dan disintegrasi nasional. Mari kita beranjak ke slide berikutnya, yaitu membahas mengenai Pancasila di awal kemerdekaan tahun 1945. Latar belakangnya, Pancasila di awal kemerdekaan lahirnya dasar negara. Pertama, lahir dalam sidang BPU PKI 1 Juni 1945 sebagai Pancasila yang terdiri dari 5 dasar. Dijadikan pembukaan UUD 1945 tanpa perubahan yang signifikan. Konteksnya yaitu perjuangan kemerdekaan melawan Belanda, ancaman disintegrasi pasca melawan Jepang ya. Yang terakhir yaitu perkembangan awal, simbol persatuan multikultural. Karena Indonesia terdiri dari banyak suku, ras, dan agama. Yang selanjutnya awal kemerdekaan tahun 1945. Contoh dan dampak yaitu contoh implementasi dan dampak di awal kemerdekaan. Yang pertama contohnya yaitu penggunaan Pancasila dalam proklamasi kemerdekaan untuk menyatukan tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan pemimpin agama. Dampak positifnya yaitu mencegah perpecahan etnis atau agama. Tantangannya yaitu kritik dari kelompok Islam seperti Masyumi yang ingin syariat Islam sebagai dasar negara atau ideologi. Analisisnya yaitu Pancasila sebagai middle ground ideologi ya. Selanjutnya Masaris tahun 1945 hingga tahun 1950. Latar belakang Pancasila di Masaris bertahan di tengah federalisme. Oke, kita akan membahas yang pertama ini. Pancasila tetap sebagai dasar negara dalam konstitusi RIS atau Undang-Undang Dasar Sementara. Konteksnya, tekanan Belanda via Konferensi Meja Bundar atau KMB di tahun 1945
pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan 16 negara bagian. Perkembangannya, Pancasila dipertahankan sebagai inti identitas nasional. Selanjutnya, masih di Masyaris juga. Berikutnya adalah contoh dan dampak, contoh implementasi dan dampak di masa Republik Indonesia Serikat. Yang pertama yaitu contohnya penggunaan Pancasila dalam pidato Soekarno untuk menolak federalisme ekstrem. Yang kedua, dampaknya yaitu mencegah disintegrasi total meski ada pemberontakan di beberapa daerah seperti adanya DITII. Tantangannya yaitu konflik antara unitari versus federal ya, yang berujung pada pembubaran RIS pada tahun 1950 ya. Sorry. Analisisnya yaitu Pancasila sebagai glue nasional di era transisi ya. Selanjutnya di slide ini kita beranjak ke demokrasi terpimpin di tahun 1959 hingga tahun 1965. Latar belakangnya, Pancasila di era demokrasi terpimpin sebagai alat legitimasi politik. Pancasila sebagai landasan Manipol Usdek, Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin. Konteksnya yaitu sebagai kekuasaan Soekarno, konfrontasi dengan Malaysia, polarisasi ideologis atau komunis versus anti-komunis. Di perkembangannya penekanan pada sila ke-1 untuk melawan adanya komunisme. Di slide selanjutnya kita eh, ke contoh dan dampak ya. Contoh implementasi dan dampak di demokrasi terpimpin. Contohnya adanya Dekret Presiden 1959 yang mengembalikan UUD 1945 karena sebelumnya itu diberlakukan UUDS ya, lalu kembali lagi ke UUD 1945 dengan Pancasila sebagai justifikasi. Dampak positifnya yaitu stabilitas sementara, dampak negatifnya adanya otoritarianisme dan pembubaran parlemen. Tantangan penggunaan Pancasila untuk membenarkan Nasakom ya. Nasakom yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Analisis Pancasila sebagai instrumen politik Soekarno. Oke, jadi Soekarno ini ya memanfaatkan Pancasila ya untuk menjadikannya ia sebagai presiden seumur hidup namun gagal ya. Oke, kita beranjak ke Orde Baru di tahun 1966 hingga tahun 1998. Latar belakang Pancasila di era Orde Baru sebagai ideologi tunggal. Pancasila sebagai ideologi tunggal via TAP MPR nomor 2 tahun 1978. Konteksnya yaitu sebagai stabilisasi pasca peristiwa G30 SPKI 1965 sebagai pembangunan ekonomi atau otoritarianisme Soeharto. Oke. Perkembangannya yaitu adanya program P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pengajaran ini wajib di sekolah-sekolah. Selanjutnya kita masuk ke contoh dan dampak ya. Contoh implementasi dan dampak di Orde Baru. Contoh, Eka Prasetya Pancakarsa melalui Sumpah Setia pada Pancasila digunakan untuk menyingkirkan oposisi ya. Dampak positif yaitu adanya stabilitas ekonomi, dampak negatifnya represi politik, kasus penghinaan Pancasila. Tantangannya penggunaan sebagai dogma untuk membungkam kritik. Analisis yaitu Pancasila sebagai alat kontrol sosial. Selanjutnya di era reformasi di tahun 1998 hingga sekarang ya tahun 2025. Latar belakangnya dulu Pancasila di era reformasi kembali ke nilai demokratis. Pancasila tetap dasar negara dalam UUD 1945.
setelah adanya amandemen di tahun 1999 hingga tahun 2002 ya. Konteks jatuhnya Soeharto tahun 1998, demokratisasi, tantangan global, adanya radikalisme dan korupsi. Perkembangannya internalisasi melalui pendidikan, penghapusan ideologi tunggal. Selanjutnya kita masuk ke contoh dan dampak. Contoh implementasi dan dampak di era reformasi. Contoh nih, adanya kampanye anti korupsi berdasarkan sila kelima yaitu keadilan sosial seperti didirikannya lembaga KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dampak positifnya yaitu adanya demokratisasi, dampak negatifnya adanya ancaman ekstremisme seperti terorisme dan seperti adanya bom Bali itu juga termasuk dampak negatifnya ya. Tantangannya yaitu revitalisasi nilai Pancasila di era digital. Analisis Pancasila sebagai pedoman inklusif. Oke, ini analisis analisis perbandingan perkembangan Pancasila di setiap masa. Kalau Pancasila di awal kemerdekaan yaitu Pancasila sebagai multikultural. Di masa RIS Republik Indonesia Serikat, Pancasila bertahan di era federalisme. Oke, di era demokrasi terpimpin, Pancasila sebagai legitimasi otoritarian. Pancasila di Orde Baru sebagai dogma negara. Pancasila di era reformasi Pancasila kembali demokratis dan inklusif. Kesamaannya yaitu selalu dasar negara. Perbedaannya yaitu hanya penggunaan politik versus etis. Oke, tantangan dan peluang modern. Berikutnya ini adalah tantangan dan peluang Pancasila di era global. Yang pertama tantangan adanya radikalisme, intoleransi, globalisasi budaya. Peluangnya yaitu internalisasi melalui media sosial dan pendidikan berkarakter. Contohnya program Pancasila untuk generasi muda oleh pemerintah. Rekomendasi yaitu pendidikan wajib Pancasila di sekolah dan universitas. Kesimpulan Pancasila sebagai dinamika sejarah. Pancasila berkembang dari simbol kemerdekaan menjadi ideologi adaptif, evolusi dari kompromi ideologis ke pedoman etis. Pesan dari saya yaitu Pancasila harus diinternalisasi untuk ketahanan nasional. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno ya, ini kata-kata yang sangat populer di zaman itu. Pancasila adalah jiwa bangsa. Keren-keren sekali ini. Oke, rekomendasi untuk masa depan Pancasila yaitu ditingkatkan pendidikan Pancasila di kurikulum sekolah. Yang kedua, kampanye digital anti radikalisme. Yang ketiga, integrasi Pancasila dalam kebijakan publik. Seperti contohnya keadilan sosial ya. Yang keempat, studi kasus yaitu implementasi di negara-negara lain yang seperti multikulturalisme. Referensi ini saya mengambil referensi dari beberapa buku ya dan jurnal nih. Ini dari Nata Negara, Pancasila, dan begitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau yang disengaja atau tidak sengaja mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.